Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Jutram Dan saya Rosda Hayati. Saya Erwin Daniel. Di sini kami akan membuat video pembelajaran tentang analisis risiko. Langsung saja ke video pertama. Pertama, saya akan menjelaskan poin-poin inti yang akan dibahas dalam materi analisis risiko. Yang pertama, risiko dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan manajerial. Yang kedua, mengukur risiko dengan distribusi probabilitas. Yang ketiga, teori utilitas dan penghindaran risiko. Yang keempat, menyesuaikan model penilaian risiko. Yang kelima, teknik lain untuk memasukkan risiko ke dalam pengambilan keputusan. Yang keenam, pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Yang ketujuh, risiko nilai tukar dan lindung nilai. Yang terakhir, informasi dan risiko. Risiko dan ketidakpastian. Yang pertama, risiko. Situasi di mana terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil suatu keputusan dan probabilitas setiap hasil diketahui. Yang kedua, ketidakpastian. Situasi di mana terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil suatu keputusan dan probabilitas setiap hasil tidak diketahui. Selanjutnya, mengukur risiko dengan distribusi probabilitas. Yang pertama, kemungkinan. Kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Yang kedua, distribusi kemungkinan. Daftar semua kejadian yang mungkin terjadi dan peluang terjadinya masing-masing kejadian. Yang ketiga, nilai yang diharapkan atau keuntungan yang diharapkan. Untuk rumusnya, E dalam kurung V sama dengan V bar sama dengan sigma N I sama dengan 1 sama dengan VI dikali PI. Selanjutnya ada contoh perhitungan keuntungan yang diharapkan kedua perusahaan, di mana saya memilih proyek A karena selisih keadaan booming ke resesinya hanya 200, otomatis tingkat resikonya rendah, dan proyek B memiliki selisih booming ke resesinya sebesar 600, jadi tingkat resikonya tinggi, maka proyek A lah yang layak dilaksanakan. Selanjutnya, distribusi diskrit dan kontinu. Yang pertama, distribusi probabilitas diskrit. Yang pertama, daftar peristiwa individu dan probabilitasnya. Yang kedua, diwakili oleh diagram batang atau histogram. Yang kedua, distribusi probabilitas berkelanjutan. Yang pertama, tentang peristiwa yang berkelanjutan dan probabilitasnya. Yang kedua, diwakili oleh kurva yang mulus. Selanjutnya, ukuran risiko mutlak. Yang pertama, defisiasi standar. Mengukur penyebaran hasil yang mungkin dari nilai yang diharapkan. Untuk rumusnya, akar sigma N I sama dengan 1 dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat dikali PI. Selanjutnya, terdapat contoh kasus menghitung standar defisiasi, di mana saya akan memilih proyek A untuk dilaksanakan. Mengapa? Karena standar defisiasi proyek A lebih kecil daripada proyek B, di mana semakin kecil nilai standar defisiasinya, maka semakin ketat atau kurang tersebar distribusinya dan semakin rendah risikonya. Selanjutnya, mengukur probabilitas dengan normal distribusi. Yang pertama, distribusi normal standar. Pertama, distribusinya berbentuk lonceng. Yang kedua, simetris di sekitar 0 mean. Yang ketiga, defisiasi standar sama dengan 1. Yang terakhir, total area di bawah kurva mewakili probabilitas total 1. Yang pertama, 68,66% berada dalam satu standar defisiasi. Yang kedua, 95,44% berada dalam 2 standar defisiasi. Yang terakhir, 99,74% berada dalam 3 standar defisiasi. Selanjutnya, ukuran risiko relatif. Yang pertama, koefisien variasi. Ini sama dengan defisiasi standar A, di mana distribusi dibagi dengan nilai atau rata-rata yang akan diharapkan. Terdapat contoh proyek A dan proyek B. Di sini saya akan memilih proyek A karena
koefisien variasinya 0,14, lebih kecil dibanding proyek B 0,42. Selanjutnya, teori utilitas, menghindari resiko. Yang pertama, harus diberi kompensasi untuk mengambil resiko. Yang kedua, mengurangi utilitas marginal keuangan. Risiko netral. Yang pertama, tidak peduli terhadap resiko. Yang kedua, utilitas marginal, uang yang konstan. Pencari resiko. Yang pertama, lebih suka mengambil resiko. Yang kedua, meningkatkan utilitas marginal uang. Selanjutnya, utilitas yang diharapkan. Yang pertama, utilitas unit dibagi dengan utilitas. Yang kedua, utilitas yang diharapkan, di mana rumusnya adalah ekspektasi dikali dengan utilitas. Yang ketiga, nilai perusahaan sama dengan nilai sekarang bersih, di mana NPV sama dengan sigma N, I sama dengan 1, VT dibagi 1 ditambah R pangkat T. Yang kedua, tingkat diskonto yang diserahkan dengan resiko, di mana K sama dengan R ditambah risiko premium, di mana NPV-nya sigma N, T sama dengan 1, VT dibagi 1 tambah K pangkat T. Yang ketiga, nilai sekarang bersih dari proyek investasi, di mana NPV sama dengan sigma N, T sama dengan 1, RT dibagi 1 tambah K pangkat T dikurangi CO. Yang selanjutnya, menyesuaikan nilai untuk resiko. Yang pertama, pendekatan setara kepastian, di mana rumusnya NPV sama dengan sigma N, T sama dengan 1, ART dibagi 1 ditambah R pangkat T. Yang kedua, koefisien setara dengan kepastian, di mana A sama dengan equivalent certain sum dibagi ekspektasi risiko sum, sama dengan RST dibagi RT. Selanjutnya, contoh pohon keputusan. Dari contoh pohon keputusan tersebut, saya akan memilih strategi harga rendah, yaitu dengan harga $32.400. Reaksi pesaingnya dengan harga tinggi, yaitu 0,2, dan keadaan ekonominya yaitu resesi sebesar 0,2, dan probability-nya menghasilkan 0,4, profitnya 25.000, dan ekspektasi profitnya 1.000. Materi selanjutnya yaitu pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Yang pertama, kriteria maksimin, yaitu tentukan kemungkinan hasil terburuk untuk setiap strategi. Pilih strategi yang menghasilkan hasil terbaik dari yang terburuk. Yang kedua, kriteria penyesalan maksimal, yaitu tentukan hasil dari strategi tertentu dan hasil dari strategi terbaik dalam keadaan alami yang sama, dan pilih strategi yang meminimalkan penyesalan maksimum atau biaya peluang dari keputusan yang salah. Selanjutnya, kriteria maksimin, yaitu matriks imbalan di bawah ini menunjukkan imbalan dari dua keadaan alami dan dua strategi. Untuk strategi investasi, hasil terburuknya adalah kerugian sebesar 10.000. Untuk strategi jangan berinvestasi, hasil terburuknya adalah 0. Strategi maksimin adalah hal yang terbaik dari dua hasil terburuk jangan berinvestasi. Selanjutnya yaitu kriteria penyesalan maksimaks, yaitu matriks imbalan di bawah ini menunjukkan imbalan dari dua keadaan alami dan dua strategi. Matriks penyesalan mewakili perbedaan antara strategi yang diberikan dan hasil dari strategi terbaik dalam kondisi alami yang sama. Untuk setiap strategi penyesalan maksimum diidentifikasikan. Strategi penyesalan minimaks adalah strategi yang menghasilkan nilai penyesalan maksimum yang minimum. Contoh pada tabel 14 strip 8, ketika perusahaan mengambil strategi berinvestasi, maka keadaan dasar keberhasilannya 20.000, kegagalannya 10.000, dan matriks penyesalannya keberhasilannya 0, kegagalannya 10.000, jadi penyesalan maksimumnya 10.000. Dan jika perusahaan mengambil strategi tidak berinvestasi, keadaan dasar keberhasilannya 0, kegagalannya 0, dan matriks penyesalan keberhasilannya 20.000,
kegagalan 0, dan penyesalan maksimumnya 20.000. Selanjutnya, metode lain mengatasi ketidakpastian. Yang pertama, mengumpulkan informasi tambahan. Hal ini dapat menjadi langkah lanjutan untuk mengurangi ketidakpastian yang melindungi strategi atau peristiwa tertentu dan bahaya yang muncul darinya. Yang kedua, minta pendapat dari otoritas. Meminta pendapat otoritas tertentu seperti Internal Revenue Service untuk pertanyaan mengenai pajak, securities, dan exchange communication untuk investasi keuangan. Mengendalikan lingkungan. Mengendalikan lingkungan bisnis di mana mereka beroperasi, di mana hal ini berusaha seringkali berupaya untuk mengendalikan monopoli atau suatu produk melalui paten, hak cipta, waralaba, dan eksklusif. Yang keempat, diversifikasi. Jenis produk yang dihasilkan dalam komposisi portofolio sekuritas dan dalam lini bisnis yang berbeda. Boleh perusahaan konglomerat merupakan metode penting lainnya di mana investor berupaya untuk mengurangi risiko. Selanjutnya, risiko nilai tukar asing. Yang pertama, nilai tukar mata uang asing, di mana harga satu unit mata uang asing terhadap mata uang domestik. Yang kedua, lindungan nilai, yaitu menutupi risiko nilai tukar mata uang asing dan biasanya menggunakan kontrak mata uang forward. Selanjutnya, kontrak untuk melindungi nilai risiko. Yang pertama, kontrak maju, yaitu perjanjian untuk membeli atau menjual sejumlah mata uang asing dengan kurs yang ditentukan saat ini untuk diserahkan pada tanggal tertentu di masa mendatang. Yang kedua, kontrak berjangka, yaitu jenis kontrak forward yang berstandarisasi dan lebih liquid untuk jumlah mata uang yang telah ditentukan dan tanggal kalender yang dipilih. Selanjutnya, informasi dan risiko, yaitu informasi asimetris, di mana situasi di mana salah satu pihak dalam suatu transaksi memiliki lebih sedikit informasi dibandingkan pihak lainnya mengenal kualitas suatu barang. Yang kedua, seksi yang merugikan, yaitu di mana masalah yang muncul dari informasi asimetris dan barang-barang berkualitas rendah mendorong barang-barang berkualitas tinggi keluar dari pasar. Masalah bahaya moral di mana kecenderungan kemungkinan kerugian meningkat ketika kerugian tersebut diasuransikan. Yang kedua, metode mengurangi bahaya moral, di mana menetapkan tindakan pencegahan sebagai syarat untuk memperoleh asuransi dan asuransi koin. Selanjutnya, masalah prinsipal agent. Yang pertama, konflik kepentingan, yaitu manajer atau agen mencari keuntungan pribadi dan pemilik atau prinsipal ingin manajer memaksimalkan nilai perusahaan. Yang kedua, menyelesaikan masalah, di mana kaitkan kompensasi manajer dengan kinerja perusahaan dan parasut emas. Selanjutnya yaitu lelang. Terdapat 4 jenis lelang. Yang pertama, tawaran harga naik atau English auction. Suatu komponen dijual ke penawar dengan harga tinggi. Lelang dimulai dengan penawaran pembuka dan penawaran terus berlangsung sampai tidak ada seorang pun yang bersedia untuk membayar harga yang lebih tinggi. Yang kedua, tawaran tertutup harga yang pertama, yaitu pelelang mengumpulkan penawaran yang dibuat disobekkan kertas dan memberikan komponen tersebut ke penawaran tertinggi. Yang ketiga, tawaran tertutup yang kedua, yaitu partisipan yang menang menyerahkan tawaran tertinggi hanya untuk membayar jumlah dari penawaran tertinggi kedua. Dan yang keempat, tawaran harga turun, yaitu pelelang mulai dengan harga yang sangat tinggi dan kemudian secara bertahap menurunkan harga sampai satu partisipan setuju untuk membeli komponen tersebut. Sekian video pembelajaran dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.